yang ngaku-ngaku Tuhan, Firaun. Jangankan kelakuannya bang, namanya aja orang ogah pakai Firaun. Saya belum pernah kenalan sama lu siapa bang? Firaun. Enggak. Tadinya kan dia cuma raja biasa bang, raja biasa tadinya Firaun nih tadinya raja biasa, Firaun tadinya raja biasa, karena yang pengikutnya ngeluh-ngeluhin mulu, wah bapak hebat, mantep, udah nggak ada yang hebat selain bapak, udah keren, udah kebijakan bapak mantep, udah berkuasa aja terus sampai seumur hidup, ngaku aja udah ngebuat anak cucu mantu jadiin aja semua pejabat tuh. Tadinya begitu Firaun tuh di ongsok akhirnya dia hidungnya megar, bolnya angok. Karena pengikutnya yang kagak bener, ngongsok aja, bener loh, hebat kebijakan bapak luar biasa, udah jangan dipikirin yang lain, udah anak mantu semuanya dijadiin semuanya. Firaun tadinya mainnya digorong-gorong. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, begitu banyak guru-guru kita yang hadir. Semoga guru-guru kita doakan senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Musola At-Taqwa dan segenap panitia, para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu Habibana Habib Alwi yang sedang beristirahat, saya dikasih ngomong duluan. Jadi nggak lama, ini namanya kultum ya, kuliah tunggu makan. Jadi udah malam. Malam ini kita hadir memperingati Maulid beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, nggak pernah sombong. Ya bang, ya bang, ya bang. Apa? Ngapa? Oh air, kaget kita. Aman. Mejanya geser. Ya, air bening. Mejanya geser. Ya.
Putih mah susu. Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul manusiawinya sama dengan kita. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah. Benar? Cuma beda kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat, kalau ludah kita lu rasain sendiri dah. Beliau Rasul manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Kenapa? Karena sama-sama keringat. Di mana bedanya? Kualitas keringat Nabi beda dengan kita. Nabi keringatnya bau minyak kasturi. Kalau keringat kita, ya begitu dah. Nih, maka beliau Rasul yang begitu cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Rasulullah gak terbatas. Nabi cintanya sama umat luar biasa. Dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya bang? Dibuktiin sama Rasulullah cinta beliau kepada umat. Buktinya ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Dan jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Allah nyatakan langsung dalam hadits kursi. Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa Nabi. Umat saya jaminannya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. Rasulullah nggak ego, masih belain kita, nggak egois. Umatmu kata Allah lain lagi, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Enggak egois Nabi. Nabi bang, enggak egois. Nabi masih mikirin kita. Bocah pasukan Bodreksin, Nabi masih mikirin kita. Cintanya Rasulullah luar biasa buat umat. Dibelain kita. Detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah apa yang diucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita bang. Kalau kita kan lain dah. Kalau kita mah lagi sekarat nih ya, kadang-kadang nih lagi sekarat nih ya, ini lagi sekarat nih, kadang-kadang kita nih kadang-kadang lagi sekarat. Tuh anak kita kumpulin mad, sit, roh, saroh, kumpul. Ada lu yang bontot bilangin, Roman yang baba udah nggak kuat bawa penyakit, sini kumpul. Baba mau wasiat sama lo. Kalau baba udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual. Mengapa baba punya Cina? Kita masih mau mati, masih banyak yang kita pikirin. Nabi memikirinnya kita. Alhamdulillah. Di dunia sayangnya dibuktiin sama Nabi. Di akhirat dibuktiin lagi bang. Mana buktinya? Ini ada cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia. Ini di Batu Ampar doang saya ngomong. Ini bilang siapa-siapa nih, bocah. Nih, pokoknya rahasia nih. Pokoknya lu jangan bilangin siapa-siapa. Ini bener rahasia nih. Diceritain bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, hari akhir, alam tuh ancur-ancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup bang. Tinggal Allah sendirian.
Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Allah bilang nongol bang, rebah semua. Kiamat siapa yang berani nempil? Firaun aja nggak nongol. Yang ngaku-ngaku Tuhan Firaun. Jangankan kelakuannya bang, namanya aja orang ogah pakai Firaun. Saya belum pernah kenalan sama lu siapa bang? Firaun. Enggak. Tadinya kan dia cuma raja biasa bang, raja biasa tadinya Firaun nih tadinya raja biasa. Firaun tadinya raja biasa karena yang pengikutnya ngeluh-ngeluhin mulu, wah bapak hebat, mantep, udah nggak ada yang hebat selain bapak, udah keren, udah kebijakan bapak mantep, udah berkuasa aja terus sampai seumur hidup, ngaku aja udah ngebuat anak cucu mantu jadiin aja semua pejabat tuh. Tadinya begitu dia tuh di ongsok akhirnya dia hidungnya megar, bolnya angok karena pengikutnya yang kagak bener. Ngongsok aja bener, loh hebat kebijakan bapak luar biasa, udah jangan dipikirin yang lain, udah anak mantu semuanya dijadiin semuanya. Firaun tadinya mainnya digorong-gorong. Akhirnya ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Sombong banget Firaun. Enggak bangun dia, kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Kiamat dicari semuanya. Mana yang minta 3 periode dicari. Enggak nemu lah, masih rebah. Mungkin ngomongin kiamat, jangan baper. Ini ngomongin kiamat, jangan baper lah. Ini ngomongin kiamat ini. Lalu Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Makanya sombong itu kata Allah, al-kibriya ulibasi. Sombong itu pakaianku. Jadi kalau sombong itu pakaian Allah, jangan kita pakai bang sebagai manusia. Enggak pantas lah pakaian Allah kita pakai lah, gombrong kok gedean. Enggak pantas. Allah nyombong. Lalu Allah bangkitin yang pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya bang, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana panitia, yang bagian nyiapin air putih siapa, yang bagian masuk-masukin sendal kiai siapa, yang bagian ngatur kebuli siapa, panitia. Diatur panitia akhirat sama Allah. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama habib gedeg banget. Jangankan sama orangnya, sama balewanya takut. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, rata.
disuruh nyari kuburan Nabi, jalan dia berdua-duaan. Akhirnya di tengah jalan dia kongko. Nanti kongko ngobrol, dia chattingan. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Bagaimana nyarinya, udah rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari condet aja gak nemu. Kata malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Agak nemu. Terus bagaimana urusan kita suruh nyari kuburan Rasul ini? Sujud aja, sujud, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud, bang. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hada Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, "Hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril. Bener ini kiamat, cius. Itu cius ya tambahin doang, bang. Cari-cari di kitabnya, ciusnya mana ya? Itu tambahan doang, tambahan doang. Itu namanya improv, gaya pidato. Kalau gaya pidato nggak ada selingannya kurang enak, tegang, ya kan? Pidato kalau nggak ada pakai intonasi juga ribet juga. Bapak-bapak, besok kita mati. Kalau mati kita dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu? Ya, orang ketakutan. Bener bu? Nih, Masya Allah, Jibril suruh nyari kuburan Nabi, ketemu. Apa yang diucapin Rasulullah? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya sih masih rebah nih Muhammad, gue sudah gak tahu urusannya, gue mah tugas gue bangunin doang nih dari kuburan nih. Udah ayo berangkat ya Mon. Berangkat kemana ya? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah ayo berangkat lah Kemon. Berangkat Rasulullah bersama Jibril dan Mikail OTW ke sorga. Naik Grab. Ada Grabnya lah, namanya Buruk, sesuai aplikasi. Berangkat Rasulullah diiringi Jibril dan Mikail, masuklah ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi Rasulullah pas sudah di dalam surga, bang, kayak orang gak betah Nabi di surga. Bengong aja Rasulullah, mukanya rada murung, sedikit galau, bete, gabut. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu. Rasulullah ditegur, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup, udah cukup, nggak ngapa-ngapa. Air bening juga nggak ngapa-ngapa, udah cukup. Ini baru kali ini bertamu, bangkunya bisa sama meja. Saya udah enak ya Rob, udah enak pokoknya di surga. Tapi kenapa sih bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus sekarang ngomong apa? Mau minta apa sekarang? Ngomong aja, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain keluar? Mau nengokin umat saya. Masya Allah bang, Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu pemimpin? Enggak. Pangkat nemu. Udah masuk DPR mah lupa. Boro-boro ya kan, di demo aja nggak kuat, najong banget.
Ya kan, dia kan, padahal dia yang kita dukung, ya kan, gua kemarin baru dilantik, ya kan, ya. Iya lah, udah dilantik lupa sama kita, najong banget ya. Capek kita belain bang, udah jadi, dia udah jadi sombong buat dilantik jadi dewan, Allah, pas kita WA diblokir WA saya, sial dia akalan mati najong banget. Bu, bang. Masya Allah, Nabi mau udah enak di surga, keluar nengokin kita, alhamdulillah. Baru kita manusia dihidupkan oleh Allah. Hari kebangkitan tiba, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat hidup lagi, dihidupin sama Allah. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, ayo nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak nih jualan air. Alfamart, Indomaret udah nggak nemu di sono bu, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin cinta maulid, hadir ke majlis maulid, mulutnya basah dengan kalimat bacaan sholawat, disediain hauluka Sofil Mubarad Wirduna Yauman Nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid. Kita kumpul begini, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, enggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen selawatan, biarin di sono dia dia kausan, dia keceket, rasain kagak nolongin. Padahal apa susahnya sih baca selawat? Gampang banget selawat ya bu. Iyalah. Selawat makanya dibaca tuh Matim Hadroh, Rawi, itu kan sejarah. Sejarah, riwayat, sejarah Rasulullah ada semua dirawi. Ada Simtuduror, ada Auliya Ulami, ada Syaraf Al-Anam, ada Barzanji, ada Dibak, semuanya ada tuh. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu, gampang dihafal, gampang diingat. Nih rawi kita baca kan pakai lagu. Orang kalau suruh ngapalin lagu lebih cepet banget daripada ngapalin sejarah. Nih ngapalin lagu pasti hafal semua. Nih saya tes nih pakai lagu nih ya. Nih gara-gara sebotol dia jalan hobi anak, yang penting kalau lagi yang penting botol. Idi apa enaknya ya kan? Nggak hafal kan? Apa nggak pakai diapalin bang? Nggak pakai diapalin. Nggak pakai diapalin. Makanya dibaca sejarah. Selawat mbak, apa susahnya sih Ustaz? Saya kan lagi halangan nih, lagi head. Boleh nggak baca selawat? Boleh kok, tetap berpahala. Baca selawat ada wudhu, nggak ada wudhu, tetap baca selawat ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Selawat baca. Alhamdulillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatan surga disediakan untuk orang yang senantiasa lidahnya basah selalu berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa semuanya kita saat dibangkitkan padang mahsyar, masing-masing bawa diri lagi kesusahan, kita minta pertolongan, rame-rame ngadep ke Nabi Adam, rombongan dari condet datang, ya Adam, anta abal bashar, Adam kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Cucu lagi pada kesusahan, tolongin ngapa? Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah kuli, gue embat juga.
Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga bang. Padahal Nabi Adam kan dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Tuh, Ibu Hawa diperintahin dirayu sama iblis. Akhirnya kan Ibu Hawa ngerayu-ngerayu, Hawa lu rayu no laki lu. Nabi Adam no ya rayu-rayu, namanya rayuan perempuan bang. Buah laki biar kata kumis kayak pagar kecamatan. Buah kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja, ayo dong ayam beb, mam dong tayang, buah holdingnya mam, tuapin ya tayang, tuapin. Akhirnya dimakan bang, nyangkutlah buah holdi di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kuping suami ibu, bang ini buah holdi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher dia. Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain, makanya nyangkutnya nggak di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur ibu nyangkut di dada. Abang kalau nggak percaya, ntar pulang pegang aja bang, punya bini abang, tanya bisikin pelan-pelan, neng ini buah khuldi ya? Bukan bang, ini paya Arab. Dia bocah nu kagak paham. Alhamdulillah nyampe di dada, terbelah dua. Alhamdulillah. Kalau satu dua mah kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin. Nabi Adam, jangan mau gua dah, aku gak sanggup nolongin lu pada semua nih. Coba datang aja ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Dia mau orang Jawara, no Nabi Nuh, rame-rame bang kita rombongan, ngaduk ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si lain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Bahkan Nabi Nuh, jangan mau gua dah, gua juga ribet ini, tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak agak bisa, terus kanan susah banget, bocah gua rawatin, gua ajak naik getek, dia kagak mau, dia mau kelebuk ngikutin orang kafir. No, sama Ibrahim aja, Ibrahim bisa nolongin kali dia mah Khalilullah, rame-rame ke Nabi Ibrahim minta tolong kita. Wow, Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan nama gua, jangan, kata gua jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Gak model kayak kita, sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu gue. Apalagi yang tukang bohongin rakyat deh. Girang buat dia tawa-tawa aja, nyengangnya cengenges, jangan rakyat mah tambah sengsara. Ya kan iyalah. Kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua, coba datang ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Coba dia datang ke sono, rame-rame kita ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan mau gua, jangan. Gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua paling miskin dah, jomblo gua, nggak punya bini, Nabi Isa nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin bang, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh, pastor nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa itu, dia ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan beda ya, lah, sayang lah. Kalau nggak kawin, punya perabotan nggak dipakai. Masya Allah, satu-satunya Nabi dan Rasul yang nolongin kita di hari kiamat, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Manggil-manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummatu kesini, sini. Nabi manggil-manggil kita bang, luar biasa. Rasulullah nyari-nyari kita di hari kiamat. Cuman ada cumannya, yang dicari sama Nabi, yang dipanggil sama Nabi, ada tandanya, kagak sembarangan. Enak aja. Loh, ada mereknya lah.
Dikenalin sama Nabi. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar partai, bukan. Bukan lah. Bukan. Tapi mereknya Rasulullah sendiri yang bilang, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang kalau sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam ya. Kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Tuh, di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, tapi sering kena air wudu. Nih maulid yang kita peringati. Ayo semakin mahabbah, rasa cinta kita ke Rasulullah, ajaran dan anjuran Rasulullah praktekin. Soal kemuliaan beliau nggak diragukan lagi, akhlaknya nggak diragukan lagi. Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah, sesungguhnya Rasulullah itu adalah akhlaknya yang paling agung dan mulia. Masya Allah. Di mana kita tahu? Dirawi dalam sejarah baca. Bocah diam lu. Ya ilah Allah. Lu ngomong gua ngomong. Diam apa? Udah dulu di depan lu. Ini yang ini diam, mana ngomong? Ini diam. Begitu asal ceramah depan bocah. Bocah kan bukan orang. Bener bang, mana saya nelpon panitia, Ustaz ajar dong, mulain belum? Belum Pak Ustaz. Oh, saya nanya, jamaah udah banyak belum itu orang? Orang udah banyak itu, belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Masya Allah, diem dong bocah. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Tenang aja, dikit lagi ntar juga makan kebuli keluar. Tenang. Bocah udah ngadep sini. Ya, sini. Nah, sini. Ya, nah itu dah. Diam. 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 Tadi gue liatin lu, boleh incer aja. Nih Masya Allah luar biasa. Maka maulid yang kita baca dalam sejarah dirawi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul dia dikatakan di dalam rawi Al-Imam Syekh Ja'far Al-Baranzazi mengutip dalam kitabnya apa bahasa beliau, karena Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu, rendah hati, pangkat tinggi enggak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan, tapi beliau Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak pernah sombong. Model kayak kita aneh orang sekarang, pangkat baru tiba jadi bini RT belagu. Ada bang di kampung saya tiba bini RT belagu banget, najong banget baru tiba bini RT, najong banget udah kaya dikit sombong, baru tiba kaya dikit aja, lu kalau jalan kalau menginjak tanah kuntilanak kali itu dia. Ini ngomong kenal orang, pangkat baru tiba bintang 2, bintang 3, sombong buat bintang kaleng di pundak, pakai bangga bintang kaleng, bang itu kaleng di pundak. Kaleng itu kalau bintang di langit kali wajar dia sombong. Lah bintang kaleng, saya sih buang-buangin mulu bintang kaleng. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, bener bang? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Nih pala nih anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan? Nah iyalah. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang sini Batu Ampar condet, KTP-nya gambar dengkul. Ada lah. Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, lihat, perhatiin, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah daripada pantat kita. Lagi sujud tinggian pantat daripada kepala. Padahal kita tahu pantat isinya apaan. Ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Bener? Makanya Nabi mah orangnya enggak sombong. Mentang kaya sombong, pelit lagi udah sombong, pelit najong. Makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak, dia pakai sombong juga, pakai pelit juga. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah dia berobat kena gula, liver, jantung, stroke, ya kan?
nangkrak aja di balai, mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai, nangkrak aja, makan disuapin, dicebokin, dijemur 7:30 pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi, anaknya 7:30, anaknya lupa ngangkat, nah, anaknya main game aja tuh bocah, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa ngangkat, akhirnya agak tahu bapaknya udah kering bang, ulet. Makanya jangan sombong, orang kaya udah kaya, sombong pelit. Orang kalau udah pelit, medit, korek, udah gasiran, pantat kuning, bol notot, udah parah banget tuh. Itu nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Terus yang pelitnya tuh orang. Makan lauknya ikan habis, malah jadi kerepuk semua. Dan kucing melongo nungguin pala. Ngajuan pengajar. Banyak kan begitu. Orang kalau udah pelit, medit, korek, butut gasiran, pantat kuning, bol notot. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu bang. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, di gue coba 20 nih, habis nih. Jangan, bener sih. Duitnya utuh bener 20.000, cuma tidur putus pada ngambang, lo rasain tuh makan pencarian lo. Buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang. Maka Nabi ngajarin jangan sombong. Beliau sangat tawadhu, rendah hati. Apalagi kemuliaannya, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya sangat cinta kepada fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah, Nabi demen sama orang susah. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Ini kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan di kampung begitu tuh. Ada orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil, gak kelar-kelar bang, sampai 1.000 dibaca, doa 1.000 dibaca, makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar dah, kelar ya. Dia pikir besoknya puntet, paling dalamnya keluar air negeri mau bihun begitu dia. Banyak, jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi aja sampai berdoa, saking sayangnya sama orang miskin. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah bang baca doa begitu dulu pada? Kita nggak pakai doa begitu, mau turunan susah. Ya kan, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kok bilang pisan gitu. Miskin lengket kata sama kita. Ya Allah, dapat sumbangan dari pemerintah, namanya raskin. Itu kan nyinggung kita itu. Raskin itu singkatan beras orang miskin, ya kan? Ini harusnya ganti tuh istilah raskin. RT, RW, lurah bilangin, udah kan? Kasih aja udah sembako, kayak jangan ngomong raskin. Raskin kan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, kan gak pantes. Orang kaya mah berasnya beda dong, raskai. Jangan makan beras orang miskin. Bahkan dalam orang miskin nih, fakir miskin bang, masuk ke dalam undang-undang. Pantes apa gak ada? Ada undang-undang dasar 45. Fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Benar? Nah iya, seluruh kekayaan negeri ini dimiliki oleh negara, dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa Indonesia kaya tapi banyak yang miskin, pada dikorupsi? No, sial diangkalan. Emang orang geblek itu dia pinter semua itu bang, orang pinter lah pakai rompi oranye tuh orang pinter, bukan orang geblek. Pangkatnya S1, S2, S3, S getok, S teler. Kebanyakan S dia langsung beku. Apa aja dimakan, mau dia bensin diminum, solar dia minum, aspal dimakan, bola kabel telepon dibuat juga, habis duit rakyat dia kerepus semua, panci-pancinya dia makan habis. Makanya nih pemerintah yang baru harus berani, jangan pidato doang berkuar-kuar ya keren ya kan, harus berani dong menegakkan semuanya ya kan, balikin lagi marwah Indonesia, benar. Kita bersyukur, mudah-mudahan pemerintah yang baru ini istiqomah, amin, amin. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia lebih maju lagi, amin. Malu kita bang di mata negara Indonesia, utang udah banyak, enak banget kita. Ya kan, bayar pajak tiap hari kita. Ngapain aja sekarang, ayo kentut aja bayar pajak. Ya kan. Kencing bayar pajak tuh. Lihat Pulau Gadung terminal, belum Pulau Gadung, Pulau Gebang no, ya terminal. Kencing bang 2.000.
kencing 2.000. Lah saya bayar duit gocengan, nggak ada kembalian, suruh kencing lagi. Kan suwe itu. Juga gak tahu kita udah tiris banget. Iyalah, apa jadi pajukin? Sekarang lihat HP, muanya aplikasi, pakai pajak, benar. Mau kita minta makan, order makanan, minuman, semuanya dipajekin, semuanya sebab pajak. Rakyat diperas buat pajak, tapi sementara habis uangnya dimakanin sama mereka, orang-orang yang tanggung jawab. Nggak tanggung jawab, naudzubillah min. Mudah-mudahan dah yang pada dilantik kemarin tuh kudu banyak baca niat puasa aja, ya kan? Tuh pejabat yang pada dilantik kemarin, Dewan, DPR, semua yang pada dilantik harus baca doa mau puasa, niat puasa. Nawaitu shauma godin, puasa dulu. Pengen gaji naik, puasa, tahan. Pengen mobil mewah, tahan, bener. Iya, ini kadang-kadang aneh, udah dilantik jadi pejabat, baca doanya, doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Apa aja dimakan sama dia. Orang buka apa juga bos semua bang, buat minum semua tuh apa yang ada semua timun suri lewat jadi satu diendel sama dia, pakai sirup dibak, pakai batu esnya 2 pelongkor, 5:30 udah di depan TV, tak jam 6 kurang 5 menit, agak pakai bismillah lagi, jakokop langsung blok habis bang sebaskom. Tuh orang kalau udah habis buka puasa apa aja diminum, dia buat semuanya, ya kan? Jangan sampai pejabat-pejabat kita rakus dengan jabatan. Naudzubillah min. Doain mudah-mudahan pemerintah kita yang baru insya Allah terus istiqomah, menteri-menterinya semuanya istiqomah, terus berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Kemudian akhlak Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Ada lagi apa? Salah satu adab Rasulullah, Bu, Bang, di antaranya apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Nenek-nenek. Ini jangan sampai salah ngomong. Ini gara-gara janda kalah. Nih Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, nenek-nenek di belakang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Nenek-nenek apa yang dilihat? Ya kan? Kenapa jalannya di belakang ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, ditolongin. Itu tujuannya, adab akhlak Rasulullah. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa udah bilang lelet buat aki-aki ya, akhirnya aki nyemplung, dia gak tahu. Maka kita kepengen, ayo selesai maulid semakin perbaiki akhlak kita kepada Allah, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ali udah cukup istirahatnya, ntar dengerin ya, karena penceramahnya datangnya bareng, ya kan. Ya, ntar beliau nih, sini mah ibarat makan, saya mah tulangnya, ntar beliau dagingnya, ya nggak enak tulang bang, nggak enak, ya ntar ada dagingnya, biar pas ada daging ada tulang, ya kan. Kalau tulang mulu nggak ada dagingnya lebih nggak enak. Daging mulu kurang ada tulangnya kurang sedap. Jadi ada pas ada tulang ada daging. Makanya nanti beliau yang akan melanjutkan. Jangan kemana-mana karena nasi kebuli takut anyep, ya kan. Dan insya Allah nanti kita kumpul bareng-bareng. Selesai itu doa makan berjamaah. Kalau makan dalam berjamaah satu nampan bertiga, adabnya dipakai. Perhatiin anak-anak majelis. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adab pakai. Apa adabnya? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini makan kalau bareng-bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, adabnya apa? Jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ngeliatin teman kita mukanya, orang kesinggung itu. Dalam hatinya ngerasa dia, lah gua lapar banget kayaknya diliatin. Adabnya pakai. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ aja udah rawatin, maju mundur, situ aja udah. Jangan jatah teman kita korek-korek longsor. Ada adabnya, makanya diajarin kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sehat walafiat. Amin. Jangan kemana-mana, kita dengerin dilanjutkan oleh beliau. Saya akan panggil Habib Anil Mahbub, guru kita yang tercinta, Habib Alwi bin Yahya. Insya Allah maju, silakan Bib. Nggak pakai MC lagi udah, saya yang udah ya, karena MC istirahat dulu katanya, karena MC kita baru di DP doang.
Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan Habibana ya izin Bib sini Bib ya Bib guru saya CS ya, Masya Allah lanjut sama beliau Masya Allah ganteng keren Masya Allah beliau cucunya Nabi saya cucunya Kong Bahir udah Masya Allah luar biasa Bib izin ya Allah ya doa makan masa doa makan ya kepada beliau waktu di tempat kami persilakan saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Dari saya mohon maaf akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.